Bocoran gaji fantastik Patrick Kluivert. Federasi Sepak Bola Jepang umumkan venue lawan Timnas Indonesia. Pelatih Liga 1 kritik pembinaan usia muda di Indonesia. Pemain keturunan yang berpotensi dikesampingkan Patrick Kluivert dari starting line up. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Liga 1 kritik pembinaan usia muda di Indonesia. Pelatih Borneo FC Peter Huistra mengkritik pembinaan usia muda di sepak bola Indonesia. Kritik itu datang saat Huistra mengomentari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Huistra adalah pelatih berpengalaman asal Belanda yang saat ini berkarir di Indonesia. Ia pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia saat diangkat sebagai Direktur Teknik PSSI, tepatnya pada akhir 2014 lalu. Pada 7 Mei 2015, ia kemudian ditunjuk menjadi pelatih sementara Indonesia, yakni untuk kualifikasi Piala Dunia 2018. Sayangnya, Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA sebulan kemudian karena campur tangan politik. Alasan pelatih berusia 57 tahun ini sama sekali belum pernah memimpin tim merah putih. Kendati demikian, Peter Huistra mengaku telah memahami culture sepak bola tanah air sejak ditunjuk sebagai pelatih klub Liga 1 Borneo FC yang bertahan hingga saat ini. Mantan pelatih Jong Ayak ini menilai pembinaan usia muda Indonesia awalnya sangat bergantung pada sekolah sepak bola swasta. Namun, saat ini jauh lebih baik dengan sejumlah klub profesional mulai membentuk akademi dan tim mudanya. Sayangnya, tidak semua daerah Indonesia memiliki klub sepak bola. Huistra pun juga menilai infrastruktur untuk mengembangkan bakat menjadi bintang belum memadai. Hal ini pun menunjukkan buruknya pengembangan pemain-pemain usia muda di sepak bola Indonesia. Bahkan ia menilai Lionel Messi mungkin tidak akan pernah sukses sebagai pesepak bola jika lahir di Indonesia. Pemain keturunan yang berpotensi dikesampingkan Patrick Kluivert dari starting line up. Pertama, Nathan Juan. Nathan Juan merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang jarang bermain bersama klubnya musim ini Swansea City. Faktor itu membuat Nathan berpotensi tergusur dari starting line up seperti saat diandalkan Sintayong jadi tandem Ton Haye. Di bawah asuhan Kluivert, Nathan sendiri kemungkinan kembali jadi bek kiri, namun harus bersaing dengan nama-nama berpengalaman seperti Calvin Verdong dan Sain Patinama. Kedua, Justin Hubner. Justin Hubner juga jarang bermain musim ini. Bek 20 tahun itu baru bermain 3 kali bersama Wolves U21 musim ini. Dengan kondisi itu, Patrick Kluivert berpotensi memilih Jesus dan Misilker sebagai bek utamanya. Terlebih Kluivert sendiri hanya mengandalkan 2 bek tengah. Beda halnya dengan Sintayong yang memakai 3 bek dan sering mengandalkan Justin Hubner sebagai bek tengah sebelah kiri. Ketiga, Rafael Schreik. Penyerang 21 tahun ini memang rutin bermain bersama sang klub musim ini Brisbane Roar. Namun jumlah golnya masuk kategori minim, yang mana baru mengemas 1 gol dari 12 pertandingan. Bersama timnas Indonesia, penyerang 188 cm ini pun juga hanya mencetak 1 gol dari 22 pertandingan. Catatan itu tidak menggambarkan kegarangan sang pelatih. Patrick Kluivert sendiri yang notabene salah satu penyerang top dunia pada masanya. Kemungkinan besar Patrick Kluivert akan mengandalkan Ole Romani di posisi ujung tombak. Federasi Sepak Bola Jepang umumkan venue lawan Timnas Indonesia. Tengah hebohnya pergantian pelatih Timnas Indonesia, Jepang mengumumkan lokasi pertandingan lawan skuad Garuda pada pertemuan kedua dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Laga ini akan berlangsung pada 10 Juni mendatang sekaligus partai akhir dari fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan Instagram resminya Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengkonfirmasi bahwa Stadion Suita Municipal di Osaka sebagai venue laga bergengsi tersebut. Sebelumnya, Jepang hanya menggunakan satu venue kandang yakni Stadion Saitama 2002. Namun, usai dipastikan lolos, tim Samurai Biru memastikan diri tampil di venue yang berbeda. Hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia di bawah nahkoda baru Patrick Kluivert. Terdekat, timnas Indonesia sendiri akan melawan Australia pada 20 Maret mendatang. 5 hari berselang, tim besutan Patrick Kluivert pun akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Kalaupun tak mendapat tiket langsung, Indonesia pun berkesempatan melaju ke putaran keempat kualifikasi jika finish di peringkat ketiga atau keempat. Tuntutan kepada Kluivert sendiri untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 semakin bermunculan. Sebab Sintayong yang notabene pelatih sebelumnya telah membawa tim merah putih menjadi pesaing bagi tim-tim unggulan. Supporter Garuda pun tidak ingin menurunkan ekspektasi usai PSSI melakukan keputusan mengejutkan dengan mengganti pelatih yang mereka anggap memiliki kualitas lebih. Bocoran gaji fantastik Patrick Kluivert. Usai diresmikan menjadi juru taktik skuad Garuda, Patrick Kluivert terus menyita perhatian termasuk gajinya sebagai pengganti Sintayong. Saat ini PSSI belum secara resmi mengumumkan berapa gaji Kluivert. Akan tetapi dilansir dari Zipor, klub terdahulu yang pernah dilatih Patrick Kluivert ini bahkan dijatuhi FIFA sanksi berupa larangan transfer 3 periode karena 142.000 euro yang belum dibayarkan kepada Kluivert. Bisa jadi gaji Kluivert bersama timnas Indonesia tak jauh-jauh dari angka itu. Sebagaimana diketahui 142.000 euro jika dirupiahkan dengan kurs saat ini yakni sekira 2,37 miliar rupiah. Selain itu, pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang akrab disebut Bung Harpa mengatakan bahwa gaji Patrick Kluivert diberikan sesuai kantong federasi. Ini artinya gaji Kluivert kurang lebih sama dengan yang diberikan oleh Sintayong yakni sekitar 14 miliar rupiah. Namun, ada juga pihak yang mengatakan bahwa saat ini STI memiliki gaji 1,5 juta US dollar atau sekitar 23 miliar rupiah. Untuk itu menarik menanti kepastian gaji dari Patrick Kluivert yang akhirnya menjadi pilihan PSSI untuk menahkodai skuad Garuda. Kluivert sendiri telah ditunggu dan direncanakan akan datang ke Indonesia pada hari Sabtu besok dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik bersama para pemain timnas yang berkarir di Liga 1.